Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang protein. Nah, sebelumnya apakah Ananda tahu apakah itu protein? Tidak, Bu. Nah, protein adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Protein tersusun atas satu atau lebih polimer. Setiap polimer tersusun atas monomer-monomer yang disebut asam amino. Berbagai jenis asam amino membentuk rantai panjang melalui ikatan peptida. Dan protein asam amino pada protein mengandung unsur nitrogen, hidrogen, oksigen, dan karbon. Selanjutnya, jenis-jenis asam amino. Jenis-jenis asam amino terbagi atas dua. Yang pertama, asam amino esensial. Merupakan protein yang tidak dapat disintesis langsung oleh tubuh. Contohnya, lisin, leusin, isoleusin, metonin, treonin, dan valin. Yang kedua, asam amino non-esensial merupakan protein yang dapat disintesis langsung oleh tubuh. Contohnya asam glutamat, asam aspartat, glutamin, dan alanin. Jenis-jenis protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu struktural, berfungsi untuk membentuk struktur sel. Misalnya protein perifer dan protein integral. Berdasarkan fungsional, protein melakukan fungsi tertentu dalam sel seperti imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Contohnya enzim dan hormon. Nah, apakah Ananda tahu apa makanan yang mengandung protein? Tahu, Bu. Contohnya ikan, daging, tempe, dan tahu. Ya, betul Ananda. Bahan makanan yang banyak mengandung protein itu dibagi atas dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani merupakan protein yang diperoleh dari hewan seperti telur, ikan, dan daging. Yang kedua, protein nabati. Protein yang diperoleh dari tumbuhan seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang kedelai, dan sayur-sayuran. Baik Ananda, selanjutnya itu ada struktur protein. Nah, tadi udah dijelaskan ya bahwa protein adalah senyawa yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, struktur dari protein ini bisa kita bagi dalam beberapa tingkat. Yang pertama itu ada struktur primer. Nah, struktur primer ini adalah urutan seperti rantai-rantai yang terdiri dari asam amino. Nah, asam amino di sini bisa kita gambarkan seperti batu bata kecil yang menyusun protein. Bayangkan saja seperti untai manik-manik di kalung. Nah, yang kedua itu ada struktur sekunder. Rantai asam amino tadi bisa melipat dan membentuk pola tertentu seperti spiral atau yang biasa disebut dengan helix alpha, atau lipatan seperti pita yang disebut dengan lembaran meta. Kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Nah, setelah melipat, rantai ini akan menggulung menjadi bentuk-bentuk tiga dimensi seperti bola atau bentuk-bentuk yang lebih rumit lagi. Bentuk ini akan membantu protein bekerja dengan sesuai tugasnya. Yang keempat, itu ada struktur kuartener. Kadang-kadang beberapa protein itu akan bergabung menjadi satu kelompok besar untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya hemoglobin yang membantu mengangkut oksigen dalam darah. Nah, protein ini adalah alat multifungsi yang bisa membangun tubuh, memperbaiki jaringan, atau melindungi dari penyakit. Nah, gampang bukan untuk kita dapat mengetahui bahwa struktur protein itu seperti apa? Nah, dari penjelasan tadi, apakah Anda ada pertanyaan terkait dari struktur protein ini? Baik Ibu, dari penjelasan Ibu, sekarang kami sudah paham. Anak-anak, ada yang tahu kenapa kita harus makan makanan yang mengandung protein seperti telur, daging, atau kacang-kacangan? Saya Bu, supaya kita kuat Bu. Betul sekali, protein itu sangat penting untuk tubuh kita. Nah, ada beberapa fungsi protein yang perlu kalian tahu. Yang pertama, protein membantu tubuh kita membentuk dan memperbaiki bagian-bagian tubuh.
Misalnya, saat kalian terjatuh dan terluka, apa yang terjadi di kulit Ananda? Waktu saya mengalami kecelakaan, Bu, kulit saya sobek, kemudian lukanya itu nanti menutup sendiri, Bu. Iya, bagus. Itu karena tubuh kita memakai protein untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, protein juga membantu tubuh untuk tumbuh. Makanya, kalian yang masih dalam masa pertumbuhan butuh protein yang cukup. Nah, ada lagi nih fungsi protein. Misalnya, kalau tubuh kita kekurangan energi dari makanan seperti nasi atau roti, protein bisa jadi cadangan energi bagi tubuh kita. Tapi, kira-kira itu baik atau tidak? Kayaknya tidak baik deh, Bu. Soalnya tadi fungsi protein itu kan buat memperbaiki jaringan yang rusak, bukan buat energi. Tepat sekali. Protein itu fungsi utamanya untuk membangun tubuh, bukan sebagai sumber energi. Jadi, Ananda semuanya jangan lupa makan makanan yang mengandung karbohidrat juga ya. Nah, fungsi protein yang lainnya, protein juga membantu proses kerja tubuh loh. Misalnya, tubuh kita butuh enzim untuk mencerna makanan dan hormon untuk mengatur kadar gula darah. Ada yang tahu hormon apa yang membantu menurunkan gula darah di tubuh kita? Waktu itu, Ani pernah baca deh, Bu. Hormon yang mengatur kadar gula darah itu hormon insulin. Betul apa tidak, Bu? Nah, betul. Protein juga penting untuk sistem imun tubuh loh. Kalau tubuh kita diserang virus atau bakteri, proteinlah yang membantu tubuh melawannya. Jadi, kalian yang suka makan protein, tubuhnya lebih kuat untuk melawan penyakit. Oh, jadi itu ya, Bu, alasan kenapa kalau kita sakit dianjurkan makan sup ayam? Nah, persis. Itu karena ayam mengandung banyak protein untuk membantu tubuhmu cepat pulih. Nah, yang terakhir, protein juga berperan dalam menyimpan informasi genetik di tubuh kita, seperti DNA. Dengan begitu, sifat-sifat seperti warna rambut, warna mata, bisa diwariskan dari orang tua ke anak. Nah, itulah fungsi protein bagi tubuh kita. Ada pertanyaan Anda semuanya? Jadi kalau kita kurang makan protein, tubuh kita gimana, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau kurang makan protein, tubuh bisa lemah, sulit sembuh kalau sakit atau terluka, dan pertumbuhanmu bisa terganggu. Jadi, pastikan Ananda semuanya makan makanan yang mengandung protein setiap hari ya. Misalnya, apa saja nih makanan yang mengandung protein? Telur, tahu, ikan, daging, Bu. Bagus. Nah, ingat, makan makanan dengan gizi seimbang ya. Ada pertanyaan lain Ananda semuanya? Tidak, Bu, sudah paham. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Baiklah Ananda semua, kita sudah membahas betapa pentingnya protein bagi tubuh kita. Setelah mengetahui betapa pentingnya nutrisi ini, pasti kalian penasaran bukan? Apakah mengonsumsi protein terlalu banyak juga baik? Atau sebaliknya, apakah kekurangan protein dapat membahayakan kesehatan? Bu, saya pernah dengar kalau banyak makan daging itu bagus untuk menambah massa otot. Jadi, kalau makan protein banyak-banyak itu bagus dong, Bu. Itu benar, protein memang penting untuk membangun otot. Namun, seperti halnya nutrisi lain, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengonsumsi protein terlalu banyak juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kalau kekurangan protein gimana, Bu? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Jika kekurangan protein, tubuh kita akan mengalami beberapa masalah seperti pertumbuhan yang terhambat, penurunan massa otot, sistem kekebalan tubuh yang melemah, dan mudah lelah. Jadi, kita perlu memperhatikan asupan protein kita agar tetap seimbang. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan protein. Siapa nih yang mau memulai? Saya, Bu.
Saya pernah baca kalau kelebihan protein bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Itu benar nggak, Bu? Benar sekali. Ginjal bekerja keras untuk memproses protein. Jika kita mengonsumsi protein terlalu banyak, ginjal akan bekerja lebih berat dan bisa mengalami kerusakan. Selain itu, kelebihan protein juga bisa menyebabkan masalah lain seperti penumpukan asam urat, peningkatan risiko penyakit jantung, dan dehidrasi. Bagaimana dengan kekurangan protein? Apa saja dampaknya selain yang sudah disebutkan tadi? Saya pernah dengar, Bu, kalau kekurangan protein bisa menyebabkan rambut rontok dan kulit kering. Itu benar kan, Bu? Yap, benar sekali. Protein juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Kurangnya protein bisa menyebabkan rambut rontok, kulit kering, dan kuku yang rapuh. Jadi, kesimpulannya, baik kelebihan maupun kekurangan protein sama-sama tidak baik untuk kesehatan. Kita perlu mengonsumsi protein dalam jumlah yang tepat dan seimbang dengan nutrisi lainnya. Untuk mengetahui kebutuhan protein yang tepat, sebaiknya kalian berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.